kalau misalkan emang kayak ini. Permisi Mbak. Sebelum lanjut ke videonya, kita perkenalan dulu dong. Oke, jadi gini, ini namanya Elizabeth. Dia pegawai baru yang udah kurang lebih sebulan kerja di perusahaan ini. Meskipun perjalanan awalnya masih penuh tantangan dan kinerjanya, ya gitu deh. Kita tetap kasih ruang dong buat berkembang. Ya namanya juga proses, semua butuh waktu. Tapi untungnya nih, ada Mas Kaisyar, yaitu manajer kita yang sabar dan selalu siap membimbing dengan tenang dan telaten. Tapi Iya Mas Kaisyar. Lagi ngapain Mbak? Enggak, saya lagi ini biasa lah. Ini saya mau nanyain deadline yang kemarin, soalnya udah banyak perusahaan lain yang minta follow up dari deadline yang Mbak Elisa akan buat. Bagaimana? Emang harusnya hari ini ya? Iya, hari ini. Emang belum ada perkembangan dari Mbak Elisa tersendiri? Soalnya saya cek email juga dari Mbak Elisa belum ada. Saya kan juga banyak kerjaan nih, mungkin bisa ditunggu sebentar nggak ya? Saya juga, nih numpuk banget nih, saya juga bingung nih mau ngerjain yang mana. Mungkin bisa disabarin dulu Oh Mas gitu, Kaisar. jadi ada tugas dari yang lainnya gitu? Iya, benar. Oke. Saya juga. Baik, yaudah ditunggu segera ya. Baik. Oke, ya. Kita perlu ada follow up. Oke, thank you, Saya tunggu makasih. emailnya. Oke. kalian bisa lihat sendiri kan dari raut wajahnya Mas Kaisyar, kayaknya kesabarannya udah gak bisa ditahan deh. Assalamualaikum, permisi. Iya, waalaikumsalam Mas. Apa kabar Bu? Baik. Mas sendiri gimana? Alhamdulillah saya baik selalu. Nah, kalau yang ini namanya Bu Nita. Bu Nita itu adalah salah satu HRD yang ada di perusahaan ini. Di perusahaan ini, Bu Nita itu adalah HRD yang memiliki kombinasi langka antara super baik hati tapi juga tegasnya gak main-main. Dengan senyumnya yang selalu ramah tapi keputusannya selalu konsisten. Bu Nita juga di sini jadi sosok yang bikin nyaman curhat tentang masalah perusahaan. Selain jadi tempat curhat, Bu Nita juga punya tugas penting seperti memantau kinerja karyawan, merekrut talenta baru, sampai mengambil keputusan berat kayak memecat karyawan kalau memang diperlukan dan masih banyak lagi. Nah, 4 kata nih buat Bu Nita, santai tapi tetap profesional. Beliau selalu jadi penyeimbang di tengah hiruk-pikuk dunia kerja. Alhamdulillah ya. Terus gimana perkembangan perusahaan kita? Kalau untuk perusahaan sejauh ini cukup di garis aman sih Bu ya. Selanjutnya untuk follow up tugas, deadline juga saya perlu secepatnya karena memang saya tetap terus mengawasi tugas-tugas karena memang banyak banget perusahaan yang minta secepatnya seperti itu. Terus kan waktu itu kan ada pegawai baru ya? Itu kira-kira kinerjanya gimana? Oh iya, ada karyawan baru ya. Tadi Iya. juga saya sempat bertemu, ya udah beberapa kali sih ketemu gitu kan. Pertama itu ngasih imbauan tugas, lalu juga untuk menanyakan follow up tugas, dan tadi yang ketiga kali saya ketemu sama beliau. Tapi ternyata deadline-nya sampai saat ini belum masuk ke saya. Seperti saya udah cek email berkali-kali, ternyata nggak masuk ke saya. Seperti jadi saya bilang untuk secepatnya gitu. Tapi kan memang kebijakan perusahaan kita juga tetap harus mengutamakan klien-klien seperti itu, karena kan memang dibutuhkan banget ya Bu ya tugas dalam jangka pendek ini yang harus dikirim, harus segera proses seperti itu. Tapi ya saya sebenarnya bukan mau ngadu tapi ya Bu, untuk evaluasi perusahaan kita supaya lebih baik gitu. Karena memang deadline-nya kapan, ternyata sampai saat ini belum ada perkembangan seperti itu. Jadi menurut Ibu bagaimana? Terima kasih ya Mas Kaisyar atas infonya. Sebenarnya juga saya beberapa kali nih dengar nih dari rekan-rekan kerjanya Mas Kaisyar gitu. Kalau emang ada beberapa karyawan-karyawan lain yang emang kinerjanya tuh kurang bagus gitu, kurang efektif gitu. Jadi menurut saya secepatnya akan melakukan evaluasi ulang ya. Evaluasi ulang terkait pegawai-pegawai baru itu. Nah, saya juga nanti akan membicarakan ini kepada HRD lainnya ya. Ya baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Mas Kaisyar. Permisi. Ya. Terima kasih sudah mau hadir di evaluasi kita pada siang hari ini ya. Kebetulan memang kita selalu mengadakan evaluasi ini setiap
sebulan sekali ya. Kebetulan memang jadwalnya sebetulnya di akhir bulan ya, tapi ternyata pihak dari HRD membutuhkan evaluasi secepatnya karena memang ada beberapa yang ingin disampaikan oleh HRD. Saya selaku tim juga mengucapkan terima kasih dan saya minta tolong untuk mendengarkan dan menerapkan apa yang sudah diinfokan oleh HRD kita seperti itu. Jadi selanjutnya nanti akan diinformasikan oleh HRD. Terima kasih. Saya pergi ke ruangan saya dulu ya. Terima kasih. Mas. Terima kasih. Bisa pakai gini sih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau berterima kasih buat kalian-kalian semua yang udah bersedia untuk hadir pada rapat evaluasi hari ini. Sebetulnya sepertinya emang setiap sebulan sekali tuh perusahaan kita itu selalu mengadakan rapat evaluasi gitu buat tahu nih kinerja karyawan-karyawan di sini seperti apa gitu. Jadi di sini saya ingin memberikan poin-poin fokus utama saya ya sebagai HRD. Di sini saya sebagai HRD itu kan mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan karyawan yang mulai dari perencanaan hingga pemberhentian gitu. Terus juga saya perlu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan agar dapat berkontribusi maksimal bagi perusahaan. Terus juga saya perlu membangun suasana kerja yang kondusif, nyaman, dan mendukung produktivitas serta kesejahteraan karyawan. Habis itu saya perlu menjaga hubungan yang baik antara perusahaan sama karyawan serta menangani potensi konflik yang kayak tadi tuh kinerja yang kurang baik gitu misalnya. Terus juga saya perlu memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Setelah itu saya juga berperan dalam perumusan strategi perusahaan terkait dengan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bisnis. Oke, baik, segitu poin-poin yang perlu saya paparkan ya. Kiranya segitu aja, dan di sini saya mau nanya kinerja masing-masing karyawan ada di sini. Menurut Mbak, kinerja Mbak di perusahaan ini tuh seperti apa sih? Kalau saya sih, menurut saya masih kurang bagus ya. Emang udah saya tugas semua saya kerjain, cuman saya masih ngerasa kurang maksimal. Cuma ya saya akan tingkatin untuk kedepannya. Sampai lupa, kalau yang satu ini namanya Mbak Cinta. Posisinya satu tim sama Mbak Elisa. Cuma nggak begitu deket sih, karena orangnya agak pendiam. Kinerjanya ya lumayan lah, nggak kayak... Kalau saya merasa di sini tugasnya terlalu banyak ya, kayak nggak bisa terlalu jadi buat saya tuh tertekan juga. Tapi saya sih karena saya juga anak yang bisa nge-manage waktu buat saya, untuk saya pribadi dan juga pekerjaan. Jadi saya tahu mana tanggung jawab buat saya. Jadi ya bisa-bisa aja sih, saya santai aja di sini. Oke, untuk omongan Mbak Cinta, di sini saya berharap semoga Mbak Cinta lebih bisa meningkatkan kinerja Mbak Cinta di perusahaan ini ya. Terus untuk Mbaknya, untuk masukan kayak tugas yang terlalu banyak, mungkin nanti saya akan bicarakan lagi ya kepada HRD lain untuk bisa mempertimbangkan itu gitu ya. Tapi saya bisa kok, saya bisa. Oke, jadi sekian gitu rapat evaluasi pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Enggak sih, udah cukup. Sebenarnya cukup ya. Oke, sekiranya cukup ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, silakan duduk. Gimana Bu, evaluasinya udah terlaksana? Alhamdulillah sih terlaksana dengan baik ya. Baik, alhamdulillah kalau misalkan sudah terlaksana ya Bu ya. Saya juga berharap ke depannya dari evaluasi yang sudah Ibu berikan, ke depannya karyawan-karyawan saya dan karyawan Ibu juga semoga ke depannya bisa dapat mewujudkan visi misi perusahaan kita, dan juga apa yang sudah Ibu sampaikan poin-poinnya semoga bisa diterapkan oleh teman-teman karyawan seperti itu. Untuk tindakan selanjutnya, bagaimana dari Ibu? Apakah ada sekiranya yang ingin ditindaklanjuti atau cukup? Mungkin untuk tindak lanjut ya, karena
saya waktu itu apa namanya beberapa kali dengar juga ada rekan kerja yang emang kerjanya tuh semaunya dia gitu, ogah-ogahan gitu. Betul. Jadi sepertinya bagi saya sih untuk karyawan itu lebih baik ditindaklanjuti aja. Oke, baik. Untuk Mas Kaisar boleh dipanggil karyawan yang saya maksud itu? Oke, boleh. Sebetulnya saya juga waktu itu saya juga sudah pernah bilang ya sama ibu bahwasannya memang ada beberapa karyawan dan salah satunya yang sudah saya ceritakan oleh ibu, juga dari tim rekan-rekan saya juga sudah menceritakan ke ibu. Sebetulnya tindakan ibu juga sebetulnya sudah cukup ya kalau misalkan ibu ingin membicarakan perihal kinerja beliau oleh beliaunya secara langsung, karena supaya beliau dapat cerita sendiri sama ibu gitu. Jadi boleh nanti saya bantu panggil. Saya mengucapkan terima kasih sudah mau membantu para karyawan untuk perusahaan kita seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya. Iya, Mas. Iya. Makasih ya, Mas. Oke. Iya, Mbak, saya mau masuk. Bener kan Mbak Elisa? Oh iya, saya sendiri ada apa ya Mbak? Saya kok sampai dipanggil gini ya? Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa sih Mbak, cuman karena saya beberapa kali mendengar nih dari rekan-rekan kerjanya Mbak bahwasannya ada kinerja Mbaknya yang kurang baik gitu. Jadi Mbaknya saya panggil untuk datang ke sini untuk ngobrol dengan saya gitu. Jadi karena saya sebagai HRD mengedepankan visi misi perusahaan, fokus utama perusahaan sama strategi perusahaan. Jadi saya berterima kasih banget nih sama Mbak Elisa karena sudah banyak berkontribusi kepada perusahaan ini gitu. Sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada Mbak Elisa, mungkin omongan saya ini akan membuat Mbak Elisa ini sedikit kecewa gitu, tapi ini juga untuk kebaikan Mbak Elisa dan perusahaan yang saya naungi gitu ya. Jadi saya sangat amat berterima kasih ya Mbak kepada Mbak Elisa. Ini surat dari perusahaan kami, jadi mohon diterima dan mohon disimak baik-baik. Waduh, kayaknya kabar buruk nih, alias Mbak Elisa di-cut dari pekerjaannya. Kita ambil pelajaran aja ya teman-teman dari kasus Mbak Elisa kali ini untuk gak menyepelekan pekerjaan dan mengintrospeksi diri sebelum waktunya terlambat. Baik, jika itu memang kebijakan di perusahaan ini, saya menerima dengan lapang dada. Terima kasih Bu. Maaf ya Mbak ya sekali lagi Ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silahkan duduk Mbaknya. Kenalkan, nama saya Yulianti. Mas Yulianti. Iya. Ada siapa nih? Kalian bisa nebak gak sih Mbak Yulianti ini ngapain ketemu Mas Kaisar sama Bu Nita? Yap, benar banget. Mbak Yulianti ini adalah orang yang bakal gantiin posisi Mbak Elisa. Semangat ya Mbak Yulianti, semoga kinerjanya gak mengecewakan. Berdasarkan dari informasi dari sosial media, saya mendengar kalau perusahaan ini sedang merekrut karyawan baru ya. Iya betul. Sebelumnya perkenalkan, saya Nita Destriana selaku HRD di perusahaan ini. Betul sekali, memang perusahaan kita tuh sedang lagi cari pegawai di bidang finance ya. Di bidang finance ya Bu. Iya betul. Dan sebelah saya ada Mas Kaisar yang emang memimpin di bidang finance. Baik, Mbak Yulianti, terima kasih Mbak Nita. Saya Kaisar Romdon selaku pimpinan dari finance di perusahaan ini, dan ini Mbak Nita HRD. Betul sekali, perusahaan kita memang saat ini sedang membutuhkan karyawan baru, yang mana kita perlu ada rekrutmen dan juga nanti akan ada seleksi dari beberapa tahapan ya Mbak Nita ya. Nah, tahapan-tahapan ini seperti ada orientasi dan onboarding dari kita, utamanya dari Mbak Nita ya. Nanti saya akan mengikuti follow up dari Mbak Nita. Berikutnya nanti akan perlu juga ada pelatihan dan pengembangan yang diterapkan oleh saya sendiri seperti itu. Jadi strategi-strateginya, tahapan-tahapannya tolong diikuti dari verifikasi awal sampai akhir, dari rekrutmen sampai penetapan, itu diperlukan oleh akan dilanjutkan oleh Mbak Nita Destriana selaku HRD seperti itu. Untuk proses interview juga akan dilakukan oleh Mbak Nita. Selanjutnya nanti untuk
tahap apa orientasi itu Mbak Nita juga, pelatihan dan pengembangan itu dari saya seperti itu. Baik Mbak Yulianti, sekiranya seperti itu ya penjelasan dari Mas Kaisyar. Selanjutnya kita akan memasuki tahap interview ya. Di sini Mbak Yulianti boleh memperkenalkan dirinya secara spesifik. Boleh, kebetulan tadi saya udah tahu nama saya Yulianti. Saya umur 22 tahun, kebetulan saya fresh graduate tahun ini. Saya sebelumnya menempuh kuliah di Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan ekonomi. Nah, baik. Di sini terdapat biodata saya dan lowongan pekerjaan. Berikut dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Saya lihat ya Mbak. Oke, karena kualifikasi dan potensi Mbak sudah sesuai sama yang kita butuhkan ya Mas Kaisyar ya. Jadi kemungkinan Mbak Yulianti saya terima untuk masuk ke tahap berikutnya. Untuk pelatihan dan pengembangan akan dilakukan oleh Mas Kaisyar. Kira-kira Mas Kaisyar untuk pelatihannya akan dilakukan pada tanggal berapa? Sekarang kan tanggal 11 ya, jadi mungkin beberapa hari ke depan juga sudah bisa ya, tapi saya sebetulnya bisa sih besok bisa atau lusa juga bisa. Nanti diinfokan melalui WhatsApp yang sudah tercantum, ini sudah tercantum kan? Iya, sudah. Oke, baik, nanti untuk proses pengembangan dan pelatihan akan dipimpin oleh saya selaku pimpinan finance. Lalu untuk berikutnya menghadap HRD kembali untuk menjelaskan bagaimana fokus-fokus visi misi lalu strategi yang diterapkan oleh perusahaan ini, dan juga untuk penetapan gaji juga penawaran gaji juga akan ditetapkan oleh tim HRD seperti itu. Baik. Terima kasih sebelumnya atas penerimaannya Bapak Kaisar dan Ibu Nita. Semoga saya dapat memenuhi ekspektasi dari perusahaan ini dan semoga saya bisa cepat beradaptasi di perusahaan ini. Baik, terima kasih Mbak Yulianti sudah menyempatkan waktunya. Hati-hati di jalan Mbak Yuli. Saya pamit undur diri. Untuk Terima daerah kasih. saya simpan Ini ya. disimpan ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Salam kenal ya Pak. Iya, hati-hati di Iya, jalan. Assalamualaikum.